me. I'm not something wrong. Already dead. Please don't know. Please don't make me. I just want to make it to my clothes and I just want to go. It's not moving. Kau telah membunuh anak kakakku. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Afina. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Udah lama banget kita nggak ketemu. Kali ini aku nggak akan main game dulu ya, tapi aku mau cerita satu kasus kriminal yang terjadi di Wausau, Wisconsin, Amerika Serikat. Si pelakunya ini adalah seorang babysitter dan yang cukup bikin emosi karena tega menghilangkan nyawa seorang bayi yang bernama Benson yang masih berumur 2 bulan yang sedang diawasinya pada saat itu. Namanya adalah Marissa Titsart. Parahnya lagi, Marissa ngebalikin Benson ke ibunya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa tanpa si ibunya ini tahu. Coba bayangin guys, gimana perasaan ibunya waktu dia ngelihat bayinya udah gak bernyawa. Penasaran sama cerita selengkapnya? Stay tune ya, karena kita akan mulai cerita yang sekarang. Nah, sebelum kita ke kronologi kasusnya, aku mau ceritain dulu nih sedikit tentang background Marissa. Marissa itu lahir pada tanggal 30 April 1990. Sayangnya, masa lalu Marissa gak seindah anak-anak lain pada umumnya. Menurut pengacara Marissa, yaitu Michael Hughes, ayah kandung Marissa meninggalkan Marissa sedari Marissa kecil. Ibu kandungnya yang seorang pecandu menikah lagi dengan seorang pria mesum yang membayar Marissa dan saudara perempuannya untuk menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu mereka. Bukan cuma itu aja, 2 pengedar narkoboy melecehkan Marissa di kamar mandi karena ibu kandungnya tega menjual Marissa ke 2 pengedar tersebut. Akibatnya, Marissa pun tumbuh dengan memakai obat-obatan terlarang karena trauma yang dialami. Miris banget ya sebenarnya masa lalu dari Marissa ini. Bertahun-tahun pun berlalu, akhirnya Marissa punya pacar nih, namanya Adam. Dan dari hubungan ini, mereka memiliki 4 anak dan 1 bayi yang baru lahir. Tapi mempunyai anak yang lucu-lucu dan pasangan yang baik itu nggak membuat Marissa terhindar dari masalah ya. Karena ternyata Marissa mempunyai banyak sekali catatan kriminal. Mulai dari kasus kecil sampai kasus yang besar. Dimulai dari tanggal 22 Juni 2010, pacar Marissa sekaligus ayah dari anak-anaknya, Adam, meminta penahanan sementara terhadap Marissa atas tuduhan pemakaian obat-obatan terlarang dan child abuse. Karena Marissa telah meninggalkan salah satu anaknya yang baru berumur 1 tahun di dalam mobil yang panas dan pengap di tanggal 4 Juni. Pada saat itu, Adam sedang dalam jam istirahat dari kantornya dan memutuskan untuk pulang dulu ke rumah. Sesampainya di rumah, Adam menemukan anaknya berada di dalam mobil dengan muka yang sudah sangat merah dan berkeringat. Cepet-cepetlah Adam itu bawa masuk anaknya ke rumah. Tapi ternyata Marissa malah tidak memperbolehkan anaknya masuk. Dan Marissa menampar Adam di depan anaknya sendiri. Gak cuma sampai situ guys. Seminggu kemudian Marissa membawa pergi anaknya di tengah-tengah hujan besar untuk pergi ke pesta. Waktu Adam menjemput anaknya, Marissa malah mengancam tidak akan memberi anaknya susu ataupun makan. Dari situlah Adam berpikiran untuk melaporkan Marissa ke polisi. Akhirnya, tanggal 30 Juni 2010, hakim mengabulkan perintah penahanan sementara karena obat-obatan terlarang terhadap Marissa. Perintah penahanan tersebut berlaku hingga 1 Januari 2011. Ya, sekitar 6 bulan lah ya berarti. Sedangkan untuk yang laporan child abuse ini, Marissa hanya tidak diperbolehkan memiliki senjata api. Kenapa sih hukumannya ringan? Karena dari catatan pengadilan tidak menunjukkan adanya tuntutan tindak pidana yang diajukan terhadap Marissa dalam kasus ini. Gitu guys, jadi si Adam ini bucin kali ya, nggak ngelaporin karena tindak pidana, tapi laporannya untuk penahanan sementara aja supaya ada efek jerak gitu ya buat si Marissa-nya. Tapi sayangnya efek jerak tidak membuat Marissa kapok guys. Karena dari tanggal 25 November 2013 sampai 28 Agustus 2015, Marissa melakukan pelanggaran sebanyak 8 kali.
dari mulai mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, pencurian properti, sampai pakai obat-obatan terlarang lagi. Selang beberapa tahun, Marissa kembali mendapat laporan di tanggal 8 Juni 2017. Kali ini, orang tua dari seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan melaporkan kepada polisi Warsaw bahwa anak mereka terluka saat Marissa mengasuh bayi tersebut dan saudara perempuannya. Bayi itu dibawa ke rumah sakit dengan wajah memar dan tengkorak kepala yang retak. Marissa mengatakan kepada polisi bahwa kakak perempuan bayi tersebut mencoba mengambil botol darinya saat dia memberinya makan. Dan akhirnya botol tersebut mengenai kepala si bayi. Walaupun polisi menemukan bahwa luka yang dialami bayi tersebut tidak sesuai dengan cerita Marissa, jadi nggak pas lah ya luka yang sebegitunya cuma karena kejatuhan botol doang. Marissa itu tetap tidak bisa dituntut karena dari keterangan detektif Ben Graham tidak ada cukup alasan untuk mengajukan tuntutan dalam kasus tersebut. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2018, ada lagi nih laporan orang tua dari seorang bayi perempuan berusia 11 bulan bernama Riley. Mereka melapor ke polisi setelah putri mereka terluka saat berada dalam pengawasan Marissa. Riley mengalami luka-luka di kedua sisi hidungnya dan kedua sisi wajahnya. Marissa beralasan bahwa Riley terguling dari sofa dan jatuh ke lantai saat dia sedang tidur siang. Meskipun dokter tidak dapat mengatakan dengan pasti apa penyebabnya, tapi cedera yang dialami Riley bukan disebabkan karena terjatuh dari sofa. Ayah Riley pun menambahkan kepada polisi bahwa sepertinya wajah putrinya itu karena diseret di lantai. Jahat banget ya Marissa ini. Tapi walaupun Marissa tidak langsung dihukum karena kejadian ini, pada tanggal 11 Oktober 2018, kantor Kejaksaan Distrik Marathon mengajukan tuntutan penyiksaan anak terhadap Marissa dan menyebabkan Marissa kehilangan hak asuh 4 orang anaknya. Jadi kasus Marissa itu ternyata nggak cuma satu ya guys, udah banyak banget pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh Marissa. Nah, sekarang kalian udah tahu kan latar belakang dan catatan kriminal dari Marissa. Now brace yourself karena kita sekarang akan mulai ke kasus intinya. Pada tanggal 18 Oktober 2018, tepatnya di antara jam setengah 4 dan jam 4 sore, Heather, ibu dari Benson, mengantar Benson dan kakak laki-lakinya yang bernama Jayden ke rumah Marissa yang sedang sendirian untuk dititipkan seperti biasanya. Tapi 2 jam kemudian, Heather mendapatkan SMS dari Marissa yang bilang kalau ada artikel di situs berita lokal yang memberitakan bahwa Marissa dituntut dengan tuntutan child abuse atau penyiksaan anak dan gak boleh ada kontak sama sekali dengan anak kecil. Tujuan Marissa ngasih tahu Heather ini bukan karena Marissa takut ngelanggar atau takut terjadi apa-apa sama anaknya Heather. Tapi Marissa bilang ke Heather itu supaya Heather jangan kasih tahu siapa-siapa kalau dia lagi nge-babysit anak-anaknya Heather. Dari situ udah red flag sih sebenarnya. Tapi karena mungkin Heather udah percaya banget di asal Marissa karena mereka juga ternyata tuh udah berteman lama, jadi ya Heather nggak respon yang macem-macem gitu. Jadi dia percaya aja sama Marissa. Dan pada akhirnya Heather menjemput anak-anaknya di jam setengah 10 malam. Saat menjemput anak-anaknya, Heather merasakan ada yang aneh nih sama Marissa. Biasanya Heather disuruh masuk dulu nih ke rumahnya selagi Marissa nyiapin barang-barang Benson. Dan selalu bertanya besok jam berapa mau nitipin anak-anak gitu kan. Tapi kali ini sewaktu Heather datang, Benson udah ditidurin di car seat. For your information, kalau di luar negeri itu orang-orang tuh jarang banget ngegendong anaknya langsung pakai tangan gitu, jadi mereka pakai car seat. Terus Benson juga udah dipakein jaket tebal dan topi yang menutupi matanya. Pokoknya Benson tuh udah siap tinggal diambil aja gitu loh sama Heather. Dan Heather pun juga kayak yang diburu-buruin gitu untuk cepet-cepet pergi gitu loh sama Marissa. Walaupun terlihat aneh, Heather nggak mau terlalu curiga sama Marissa. Dan menganggap kalau Benson tuh lagi tidur karena emang udah malam juga kan ya, sekitar jam 10 malam gitu. Akhirnya setelah mengambil anak-anaknya, Heather dan adiknya Jesse pergi menuju ke tempat laundry sebelum pulang ke rumahnya. Nah, turunlah mereka dari mobil sambil membawa Jayden dan Benson yang ditidurin di car seat itu. Nah, beberapa menit kemudian Jesse itu sadar, kenapa ya ini Benson kok nggak gerak-gerak dari tadi gitu. Walaupun tidur kan pasti ada pergerakan gitu ya, tapi ini enggak sama sekali gitu. Terus akhirnya Jesse ngecek lah, dan betapa kagetnya Jesse waktu itu ngelihat kaki keponakannya itu udah kaku. Badannya udah dingin dan bibirnya udah biru. Akhirnya Jesse memberitahu Heather
Dan dengan perasaan yang panik, Jessie juga nelfon 911 dengan Jayden di pangkuannya. Yes, County 911. Please, I'm at the laundromat in the corner of 3rd and Union. I'm okay, but I have another child in my arms. My sister's baby is dead. We just picked him up on the babysitter. Dan Heather yang terus berusaha memberi CPR kepada Benson. Beberapa saat kemudian, polisi datang. Tapi sayangnya nyawa Benson memang sudah tidak bisa tertolong lagi. Awalnya polisi ngira Benson ini tuh kena SID atau Sudden Infant Death Syndrome, yaitu kematian mendadak pada bayi di bawah umur 1 tahun tanpa gejala apapun. Tapi setelah mendengar keterangan Heather yang bilang kalau Heather tuh habis menitipkan Benson di rumahnya Marissa dan ada yang aneh nih sama kelakuannya Marissa, akhirnya detektif Jennifer dan detektif Graham yang menangani kasus ini merasa curiga ke si Marissa. Apalagi Marissa sudah mempunyai beberapa catatan kriminal yang menyangkut child abuse. Sayangnya, waktu polisi lagi melakukan interview, Jessie mengaku kalau dia tuh terlanjur emosi dan mengirimkan SMS bertuliskan "Kau telah membunuh anak kakakku" kepada Marissa memakai HP-nya Heather. Ya sebenarnya wajar aja ya sih guys, kersulut emosi gitu ya, karena ngelihat keponakannya udah meninggal dan mereka tuh nggak tahu meninggalnya karena apa. Jadi tiba-tiba aja nemuin Benson meninggal setelah diambil dari rumahnya Marissa. Tapi harusnya kan kalau misalkan lagi diselidiki, kita nggak boleh kayak berhubungan langsung dengan pelakunya gitu. Takutnya pelakunya malah kabur gitu loh guys. Mendengar Jessie udah mengirim SMS ke Marissa, polisi langsung lah menggerbek rumahnya Marissa. Dan sesuai perkiraan polisi, Marissa, Adam, dan anaknya sudah tidak berada lagi di rumahnya. Tapi detektif Jennifer gak kehabisan akal guys. Besoknya, tepatnya tanggal 19 Oktober 2018, dia melacak HP-nya Marissa. Alhamdulillahnya HP Marissa ini masih aktif guys. Jadi bisa terlacak gitu loh. Dan ternyata si Marissa ini menginap ke hotel bersama Adam dan anaknya sesaat setelah Benson diambil oleh ibunya. Polisi curiga kalau Marissa mau kabur, tapi dia ngelak. Dia bilang dia ke hotel tuh karena mau berenang aja gitu guys sama anaknya. Nah saat diinterogasi, Marissa langsung dipisahkan dari pacarnya ini supaya mereka nggak bisa berkomplot waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari polisi tentang Benson. Waktu Marissa ditanya apa yang dilakukannya setelah Adam pulang, Marissa menjawab bahwa dia, Adam, Benson, Jayden, dan anak Marissa pergi ke McDonald's untuk makan malam. Untuk sesaat, jawaban ini nggak terdengar aneh ya guys. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau Benson itu udah kehilangan nyawanya sebelum Adam pulang ke rumah. Yap, jadi Marissa ini literally ngebawa Benson yang sudah tidak bernyawa ke McDonald's tanpa memberitahu Adam kalau bayi yang mereka bawa sudah tidak bernafas lagi. Setelah itu, detektif Jennifer akhirnya bilang ke Marissa kalau Benson itu sudah meninggal. Jadi si detektif Jennifer ini mau tahu nih kayak apa nih reaksinya si Marissa waktu pas ngasih tahu kalau Benson tuh udah meninggal. Padahal si detektifnya tahu kalau si Marissa itu sudah tahu kalau Benson udah nggak bernyawa gitu guys. Dan ternyata reaksi Marissa pun terlihat palsu guys. Marissa tuh terlihat pura-pura kaget dan menangis tanpa air mata sambil menanyakan kenapa Benson bisa meninggal. Dan selalu mengatakan kalau dia tidak membunuh Benson. Tapi setelah detektif Jennifer dan Graham memancing Marissa untuk berkata jujur nih, akhirnya Marissa mulai terbuka atas kematian Benson. Marissa bilang kalau dia sudah menaruh baby monitor yang bisa memperdengarkan suara kalau Benson menangis. Jadi Marissa tuh nggak ngecek Benson yang katanya sedang tertidur. Sesudah Adam pulang, Marissa barulah ngecek Benson karena dirasa Benson ini udah tidur terlalu lama. Dari situlah Marissa tahu kalau badan Benson udah dingin dan sudah tidak bernyawa. Marissa bilang kalau itu hanyalah kecelakaan yang gak disengaja karena dia meletakkan Benson ini tengkurap gitu guys dengan muka yang menghadap ke kasur. Tapi of course polisi nggak percaya gitu aja dengan statementnya Marissa. Nah guys, yang ngebuat emosinya juga waktu detektif Graham bertanya ke Marissa kenapa nih Marissa tuh nggak nyoba nyelamatin Benson dengan CPR gitu guys. Terus dengan entengnya dia ngejawab sambil ketawa, enggak, karena aku nggak tahu cara ngelakuin CPR. Gitu guys. Terus waktu detektif Graham nanya lagi, terus kenapa nggak langsung telepon 911? Dengan egoisnya dia tuh ngejawab kalau dia ngerasa takut. Dia ngerasa takut karena Adam lagi nggak di rumah dan dia takut anaknya bakal diambil lagi. Dan dari jawaban ini kalian bisa lihat kan kalau Marissa tuh nggak ada perasaan bersalah ke Benson ataupun Heather. Dan for your information ya guys, saat terjadinya kasus ini, Marissa itu sedang hamil anak ke-6-nya. Bayangin lagi hamil ngebunuh seorang bayi yang gak berdosa. Dan akhirnya karena polisi juga punya perintah penangkapan dari kasus child abuse
yang sebelumnya, dan Adam terbukti tidak ada sangkut pautnya sama penghilangan nyawa Benson, polisi hanya membawa Marissa untuk ditahan sementara sampai pengadilan berlangsung. Entah dia merasa panik atau memang udah nggak punya perasaan gitu ya guys. Marissa ini malah meminta izin untuk merokok dulu nih sebelum dibawa sama polisi. Nah sebelum ditahan, Marissa dibawa dulu nih sama polisi ke rumahnya untuk mereka ulang adegan saat Marissa menemukan Benson yang sudah tidak bernyawa. Nah biasanya kan kalau orang normal itu dia akan merasa kayak emosional waktu dia disuruh reka adegan ulang. Tapi si Marissa ini tuh malah kelihatan kayak yang biasa aja gitu guys. Bahkan tuh ada di mana dia terlihat malah ketawa-ketawa gitu sambil menjelaskan apa yang terjadi ke polisi gitu. Namun dari reka ulang ini, detektif Jennifer dan Graham curiga nih kalau Marissa mengarang ceritanya karena banyak banget cerita yang berubah. Contohnya, kalian inget nggak waktu dia bilang dia menidurkan si Benson ini dengan muka yang menghadap ke bawah ke kasur gitu, face down. Tapi waktu pas direka ulang, Marissa bilangnya muka Benson ini menghadap ke samping. Nah yang kedua, dia bilang tuh dia selalu cek baby monitor kan. Tapi nyatanya si baby monitornya ini bahkan kabelnya aja nggak dicolokin guys. Jadi otomatis nggak nyala, mati aja gitu si baby monitornya. Jadi dari sini pun polisi udah curiga guys kalau Marissa ini berbohong, dan curiga jangan-jangan nih si Marissa nih yang menghilangkan nyawa si Benson dengan sengaja. Guys. Nah, setelah mengumpulkan cukup bukti, Marissa akhirnya dibawa dan ditahan sampai pengadilan menjatuhkan hukuman. Pada tanggal 20 Oktober 2018, detektif Jennifer dan Graham kembali menginterogasi Marissa dengan hasil otopsi Benson yang sudah keluar. Dan ternyata hasilnya tuh sangat memprihatinkan guys. Perlu diingat ya guys, Benson adalah bayi tidak berdosa yang baru berumur 2 bulan guys, 2 bulan. Oke. Nah, hasil otopsinya mengatakan bahwa ada cedera di kepala akibat beberapa kali benturan benda tumpul dan tulang ekor yang patah, rusak, dan bergeser. Walaupun Marissa tetap membantah telah membunuh Benson dengan sengaja, Marissa akhirnya menyatakan kalau dia tuh sedang merasa frustasi guys, dan telah melempar Benson saat hendak menaruhnya di pack and play sehingga menyebabkan Benson jatuh terduduk, terguling, dan kepalanya mengenai sisi keras krip tersebut. So, Yeah. can you show me? Mess. Just throw it. Just throw them in. Mm. Was it with all your force, all your strength? You just threw them in there? I don't know. I think so. Detektif Jennifer dan Graham curiga kalau Marissa ini gak hanya melempar Benson sekali, karena hasil otopsi yang menunjukkan cedera kepala Benson terlihat seperti beberapa kali dibenturkan pada atau oleh benda tumpul. Sedangkan dari tulang ekornya yang patah dan bergeser menunjukkan adanya hentakan yang keras. Dan pada akhirnya, pengadilan memutuskan Marissa bersalah dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara, 37 tahun atas kasus pembunuhan, dan 3 tahun atas kasus penyiksaan anak. Dan juga 20 tahun masa pengawasan saat dia keluar dari penjara nanti. Gitu guys ceritanya. Sudah berapa kalikah kalian menghela nafas saat kalian mendengar cerita ini guys? Hashtag New Fear Unlock gak sih nih buat orang tua yang udah punya anak? Tapi dari kasus ini kita bisa dapat pelajaran untuk selalu berhati-hati kalau kita mau menitipkan anak kita bagi yang sudah punya anak. Atau apapun itu, apalagi ke orang yang bukan keluarga. Nah, gimana nih guys pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian hukuman yang diterima sudah setimpal dengan apa yang Marissa lakukan selama ini? Apa menurut kalian masa lalu Marissa bisa membenarkan apa yang Marissa sudah perbuat ke bayi-bayi yang gak berdosa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe supaya aku tambah semangat bikin videonya. So this is the end of this video. Hope you guys enjoy it and I'll see you guys in the next video. Thank you for watching. Bye.